Lukisan sang juragan besar yang kali ini seperti juga sudah 100 tahun waktu berlalu, tampak menatap lembut dengan senyuman tipisnya yang juga lembut namun terkesan misterius. Hanya saja ada yang berbeda, yakni sepasang mata lembut itu yang tadinya kering sebagaimana halnya lukisan, kini tampak seperti membasah, seakan menangisi sesuatu. Akan tetapi sepasang mata itu dengan sangat cepat dan tiba-tiba langsung mengering sendiri. Tidak lagi membasah manakala terdengar suara langkah kaki berlari-lari mendatangi. Disusul munculnya pelayan setia keluarga Suharyadi, yakni Sarijah yang tampak cemas serta suaminya Ardi yang setengah mengantuk karena dipaksa bangun dari tidur yang pulas oleh sang istri. Aku yakin suara jeritan itu berasal dari ruangan ini, Sarijah berkata gugup seraya menyapukan pandang ke seputar ruang duduk yang mereka masuki. Ikut menyapukan pandang sang suami bertanya setengah mengantuk, "Lalu di mana orangnya, Bu?" "Entahlah," jawab Sarijah bingung sendiri sebelum kemudian melihat ke lantai atas lalu berbicara yakin. "Mungkin juragan ada di kamarnya dan dia sedang terancam marah bahaya." "Bahaya apa? Daripada Bapak terus ribut bertanya, lebih baik kita ke sana yuk untuk memeriksa," jawab Sarijah yang langsung bergegas menuju lalu menaiki tangga dengan wajah yang semakin khawatir. Ardi semula akan membiarkan dan sudah memutuskan untuk kembali tidur saja lagi ketika secara tak sengaja matanya berhadapan dengan sepasang mata lainnya yang menatap dingin dari atas tunggu pendiangan. Mata yang juragan besar Anggadireja dengan sosoknya yang tampak angker di mata Ardi, karena sosok pada lukisan itu sudah berulang kali ia lihat berkeliaran di dalam kegelapan rumah di mana ia dan istrinya sudah mengabdi selama puluhan tahun. Bahkan pernah suatu malam ketika Ardi membuka pintu kamar tidurnya, sosok dalam lukisan itu tahu-tahu sudah tegak di hadapannya, mengawasi Ardi dengan sorot mata yang tajam, tampak menyala merah semerah darah, dan langsung membuat Ardi jatuh pingsan saking terkejutnya. Ingatan menakutkan itu seketika membunuh perasaan kantuk Ardi yang dengan cepat berlari menuju tangga untuk menyusul istrinya naik ke lantai atas. Sebuah kelalaian atau kesalahan kecil yang tak seharusnya dilakukan oleh Ardi. Mestinya ia tidak menunggu, tidak pula latah naik ke atas lantai. Ardi mestinya mencari keluar rumah, setidaknya langsung pergi ke halaman. Pada saat yang sama, di halaman majikan mereka terpeleset jatuh tersungkur di tanah becek bekas hujan siang harinya. Dan begitu Suharyadi merayap bangkit dengan tangan menggapai-gapai untuk mencari kacamata minusnya yang ikut terlempar jatuh, terdengarlah suara berderak lunak di telinganya. Suara kaca pecah terinjak, dan kaki yang menginjak kacamata minus suara itu adalah kaki yang setengah tertutup oleh jubah panjang, jubah bangsawan tempo dulu. Terkesima, Suharyadi mengangkat muka. Di bawah sinar rembulan tak malah, sang juragan besar sudah berdiri tegak mengawasi dirinya, disertai senyuman mengejek dan bisikannya yang tajam menusuk. "Darahmu, Suharyadi, jangan biarkan aku menunggu." Lalu tangan sang bangsawan bergerak sangat cepat, dan sebilah keris berlekuk. Dengan gagang kepala ular miliknya tahu-tahu sudah menancap pada tanah di hadapan Suharyadi. Diikuti perintah yang tak ingin dibantah. "Lakukan sekarang juga." "Apa?" tanya Suharyadi menggagap. "Apa yang harus kulakukan, Abah? Kau pasti tahu apa maksudku." Menatap tengadah ke wajah sang sosok di hadapannya, Suharyadi kemudian merasakan hawa sejuk dingin bagai merembes masuk ke sekejur pembuluh darahnya.
mengalir sampai ke urap-urap saraf dan terus merambat ke dalam sel-sel otaknya. Otak yang menuntut suatu kepatuhan untuk menebus dosa-dosanya. Dosa telah menyetubuhi Ningrum di depan tunggu pendiangan di hadapan mata sang kakek. Bagai terhipnotis, tangan Suharadi terulur, bergemetar ke depan untuk meraih dan mencabut keris yang tertancap di tanah. Masih terhipnotis, Suharyadi kemudian berlutut pasrah, siap menebus dosa. Dosa itu adalah sehat, kuat, dan selalu gembira seperti biasa. Bahkan sebulan yang lalu, Juragan Suharyadi masih tertawa ngakak di telepon. Terima kasih atas perhatianmu, Gus, tetapi percayalah, jangankan penyakit tua, virus salesma pun bahkan benci mendekati aku. Hahaha. Agak takabur memang, dan tiba-tiba ayah angkatnya itu pun mati. Maharani tidak bersedia menjelaskan dalam pembicaraan mereka di telepon apa penyebab kematian sang juragan. Maharani hanya bilang, "Pulang sajalah sesegera kau bisa." Ada yang ditutupin Maharani, entah apa. Namun bisikan naluri Agus mengatakan dirinya tersangkut di dalamnya, juga di balik kematian ayah angkatnya. Bisikan naluri itu membuat Agus hingga perasaan takut dan aneh, sekaligus mendorongnya untuk segera berkemas begitu Maharani menutup telepon. Agus beruntung dapat ikut dengan helikopter pertama yang tiba pagi buta tadi di pengekuran minyak tempatnya bekerja, sehingga masih sempat memburu pesawat pertama yang berangkat dari Batam ke Jakarta. Lalu taksi yang ia suruh ngebut untuk memenuhi ultimatum Maharani. Dan ketika aroma segar perkebunan telah mulai menyengat hidung, Agus bukannya gembira karena sudah semakin dekat ke tujuan, ia justru malah semakin takut tanpa mengetahui apa yang harus ia takuti. Yang ia tahu dan tak mau lepas dari ingatannya adalah mimpi buruknya tadi malam. Dalam mimpi itu ia melihat ayah serta dua saudara angkatnya Maharani dan Rudi terperosok dalam kubangan darah yang menggeliat serta menyedot liar. Lebih liar daripada lumpur atau pasir hidup yang siap menelan hidup-hidup mangsanya yang terjebak. Agus kemudian melihat dirinya nekat terjun ke tengah kubangan darah, berusaha menyelamatkan ketika orang anak beranak yang tampak sudah setengah tenggelam dan menggapai-gapai ribut serta putus asa itu. Namun baru saja Agus sempat meraih tangan Maharani dari telepon rumah, sudah keburu membangunkan Agus dari mimpi buruknya. "Papa meninggal," kata Maharani terisak. Dan di kubangan darah, Agus melihat ayah angkatnya sudah terendam sampai sebatas leher. Begitu pula dengan Rudi dan ya Rudi. Di satu sisi saudara angkat yang seusia dengannya itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa Agus enggan pulang ke perkebunan. Tetapi di sisi lain tanpa Rudi entah jadi apa Agus sekarang ini, kecuali berangkat menjadi anak kesayangan sang juragan yang hanya menghabis uang papaku saja, sindir Rudi selalu. Sehingga begitu tamat SMU, Agus langsung menerima tawaran sebagai pekerja kasar di pengeboran minyak lepas pantai. Untuk menjauhi Rudi sekaligus membuktikan dirinya bukanlah sekedar anak, menjadi anak kesayangan yang hanya menghabiskan uang papaku saja. Sambil di waktu luangnya, Agus menekuni kuliah jarak jauh sambil akhirnya sukses merebut gelar sarjana yang mendongkrak posisinya dan bekerja kasar di posisi yang lebih strategis. Dampak sampingnya menyedihkan. Rudi yang kuliahnya tak pernah tamat-tamat meski sudah berpindah-pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, semakin membenci Agus. Tak ubahnya membenci kutu busuk yang terus berkembang biak di kulit kepalanya. Kebencian yang berasal muasal dari ucapan tak sadar dari seorang ayah tetapi terus diulang-ulang. Agus rajin serta tekun, kau tidak. Juga di meja makan, misalnya ketika Rudi berbicara sengit pada Agus, tempatmu bukan di sini, tempatmu di dapur bersama pembantu, ayah serta ibumu. Laki tegaran itu tak sadar, dia anakku juga Rudi dan dia berhak untuk ikut makan satu meja denganku. Celakanya Maharani ikut-ikutan pula. Ayo Gus, makanlah yang banyak supaya kau nanti kuat menemani aku jalan-jalan. Atau yang lebih ekstrim, aduh Rudi,
tidak bisakah kau menyayangiku atau menyayangi aku sebagaimana aku dan papa menyayanginya? Rudi yang malang dan patut kasihan, pikir Agus. Dan kita sudah sampai, Om. Dengan lamunnya seketika buyar, Agus menoleh terkejut, lantas menyadari taksi telah berhenti, dan sopirnya mengawasi diri seraya melanjutkan tersenyum. Itu rumahnya bukan? Iya, melalui jendela tadi, taksi yang terbuka, Agus pun berpaling dan melihat rumah tua berlantai 2 yang sudah sangat ia kenali, tempat ia lahir dan tumbuh sampai dewasa. Rumah yang tampak sunyi, sepi dari luar. Tidak terlihat adanya kesibukannya. Orang hilir mudik sebagaimana biasa penghuni rumah tertimpa musibah. Rumah kelahiran tampak tenang dan adem-adem saja, seolah mengatakan tidak ada yang perlu disedihkan, apalagi dicemaskan oleh Agus. Bercandakah Maharani? Bingung oleh situasi mengherankan yang didatangi, Agus cepat membayar ongkos taksi yang segera berlalu. Ia menjinjing tas ranselnya menuju teras sambil melewati mobil mewah. Satu-satunya kendaraan yang diparkir di halaman mobil Rudi, pasti pikirnya berharap, karena teringat pada kebiasaan Rudi yang memang senang hidup bermewah-mewah tanpa memedulikan teguran keras dari sang ayah. Cobalah berhemat sesekali, jika tidak kau akan membuatku bangkrut. Ternyata mobil milik orang lain. Karena begitu Agus menaiki teras, pintu depan terbuka dari dalam. Seorang pria tengah baya serta berpenampilan tampan tampak keluar diikuti oleh Maharani serta Elisa, istri Rudi yang tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali Agus melihatnya. Begitu melihat Agus, Maharani langsung menghambur lalu merangkul dan berbicara terisak di bahu Agus. Ya Tuhan, adikku Agus, aku sudah khawatir kau tak mau datang. Untuk juragan, Papa, tambal Agus balas merangkang.